Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video pengganti untuk pertemuan kita di pertemuan 7 yang akan membahas di alat tes 16 PF. Nah, untuk 16 PF ini sebenarnya alat tesnya cukup simpel. Nanti akan saya jelaskan. Namun sebelum saya jelaskan lebih jauh, kita akan sedikit pengantar dulu untuk UTS ya. Jadi untuk UTS kita akan laksanakan berupa multiple choice, dan multiple choice ini kurang lebih jumlahnya ada 30 soal. Dari 30 soal kita akan bagi 15-15 antara saya dengan Bu Ayuni, sehingga kemungkinan nanti untuk soalnya adalah 15 soal dari Bu Ayuni sesuai dengan materi yang sudah Bu Ayuni sampaikan. Kemudian 15 soal adalah dari saya sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan. Nah, sehingga total ada 30 pertanyaan, dan dari 30 pertanyaan ini tentunya memiliki bobot yang berbeda agar nanti jika ada yang benar semua dari 30 soal ini, maka bisa mendapatkan poin 100. Dari saya mungkin itu aja untuk UTS. Jadi UTS-nya kita multiple choice menggunakan media Google Form. Untuk pelaksanaannya kita akan mengikuti jadwal yang sudah diberikan oleh jurusan. Nanti kita akan coba cek begitu pada hari apa, karena saya lihat jadwal di jurusan itu masih berupa jadwal yang apa ya, sesuai dengan hari mata kuliah kita, sesuai dengan hari jam mengajar kita. Nah, untuk oleh karena itu kita akan coba sesuaikan nanti di hari-hari apa yang bisa kita semua ya, semua kelas untuk serentak mengerjakan soal. Untuk waktunya mungkin kurang lebih 50, enggak sampai, mungkin 40, mungkin 50 menitan sesuai dengan jumlah. Tapi nanti akan saya sampaikan teknis untuk waktu kita akan melakukan UTS ya. Yang jelas kalau untuk isi-isinya adalah materi dari Bu Yuni 15 soal, dan materi dari saya 15 soal. Oke, termasuk 16 PF ini. Jadi nanti akan saya berikan link video ini beserta juga dengan link materi kita, semua materi ya, dari maksimal performance, kemudian tadi public posting dan lain-lain. Oke, langsung ke materi. Jadi 16 PF ini merupakan alat tes yang dikonstruksi berdasarkan teori dari Raymond B. Kettle. Ini teman-teman semua tahu ya bahwa Raymond B. Kettle ini merupakan seorang tokoh yang dia menggagas tentang teori trade. Nah, trade itu sendiri sudah teman-teman semua pelajari sewaktu masih di semester 2 atau semester 3 ya, tentang psikologi kepribadian. Sehingga saya rasa saat mendengar kata trade atau ciri atau karakter atau watak, teman-teman semua saya rasa sudah bukanlah hal yang apa ya, asing begitu ya di telinga teman-teman semua. Teori 16 PF ini dikonstruksi menggunakan teori trade dari Raymond B. Kettle, dan dari teori tersebut terdapat 16 dimensi ya, 16 dimensi ciri atau trait yang dimiliki oleh seseorang. Kita menggunakan tes 16 PF akan mencoba untuk mengungkap kira-kira yang bersangkutan orang tersebut dia merupakan tipe orang atau memiliki trait karakter seperti apa. Nah, dasar teorinya adalah dasar teori trait teori, yang dimana menyebutkan bahwa kepribadian terdiri dan terbentuk dari sejumlah trait atau dari sejumlah perilaku. Nah, contoh kalau kita melihat seseorang yang dia itu adalah orang yang jujur, atau melihat orang yang jika berkata-kata tuh dia mengatakan yang sebenarnya tidak pernah menutupi, bahkan mungkin jadi ceplos ya. Nah, tentunya ini merupakan salah satu ciri kepribadian, yang mana kepribadian ini merupakan bentukan dari kumpulan dari ciri-ciri atau watak atau karakter dari seseorang. Nah, Kettle ini menyatakan bahwa kepribadian merupakan struktur trait yang kompleks, yang terdiferensiasi. Artinya kepribadian seorang menciptakan dia adalah seorang yang jujur tadi, yang close, yang cenderung berkata dengan sebenarnya, tanpa mungkin kadang ngomongnya pun tanpa disaring ya, jadi ngomong apa adanya gitu.
Nah, itu sebenarnya merupakan kumpulan dari sejumlah trait. Jadi bukan hanya berdiri dia orang yang dia memiliki ciri-ciri sebagai orang yang berkata yang jujur. Bukan hanya itu. Untuk dapat berkata jujur kita butuh rasa keberanian. Untuk dapat berkata jujur kita perlu PD. Untuk berkata jujur kita harus memiliki motivasi yang kuat dan tentunya memiliki dasar yang kuat sehingga akan dikatakan sebuah kepribadian jika terdiri dari struktur-struktur yang kompleks. Nah, susunan yang banyak tersebut nantinya oleh Kettle disebut sebagai dynamic trait. Jadi dinamika trait yang akhirnya membentuk bagaimana pola kepribadian seseorang. Seperti teman-teman sekarang ada yang tipenya ceria, ada orang kepribadian yang terbuka, supel, mudah untuk bergaul. Kalau ngomong tuh langsung kelihatan lucu dan orang-orang sekitarnya merasa nyaman dengan keberadaan dia. Itu adalah satu kepribadian yang tersusun oleh sejumlah traits. Juga dengan mereka yang mungkin agak kurang mampu bersosialisasi ya, itu jadi kepribadiannya. Tapi untuk membentuk pola seperti itu kumpulannya trait juga dan kompleks juga. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa kepribadian itu berdiri sendiri atau hanya dibentuk oleh satu trait saja. Nah, jika berkaitan dengan trait, teman-teman bisa coba buka kembali untuk materi-materi di semester 2 dan semester 3 ya mungkin ya di mata kuliah psikologi kepribadian. Karena kalau kita lihat trait itu kan merupakan suatu ciri ya. Bahkan pada beberapa teori ada teorinya Han Eysenck juga, dia juga membahas tentang trait dan trait ini merupakan tadi dasar fundamental dari terbentuknya pola kepribadian seseorang. Sama kayak rumah deh. Rumah itu kan kalau udah terbentuk ya rapi gitu ya sudah jadi ya itu rumah. Tapi sebelum bentuk rumah tentunya akan ada pembangunan dulu, dibangun pondasinya dulu, dibangun batu bata dulu, dikasih konstruksi besi yang kuat juga, dicampur semen yang banyak juga, kemudian dilapisi cat dan lain sebagainya sehingga jadi rumah. Nah, trait sama seperti bahan-bahan tadi ya, batu bata, ya batu, ya besi, ya semen, ya cat, itu semua merupakan trait yang nantinya akan membentuk kepribadian atau rumah tadi. Dilihat orang, oh ternyata kayak gini ya kepribadian, oh kayak gini ya rumahmu ya, bagus ya rumahnya ya, oh rumahnya kok gini kok jelek kok. Nah, itu juga merupakan bagaimana trait itu mengkonstruksi kepribadian kita. Oke. Nah, sedangkan trait adalah struktur mental yang diperoleh dari tingkah laku yang diamati untuk menenangkan keteraturan dan konsistensi tingkah laku. Nah, trait itu kan ciri, ya, ciri atau karakter. Dan ciri dan karakter ini bisa dua hal terbentuknya. Terbentuk secara herediter atau dia memang ada keturunan seperti itu, atau yang kedua dia pelajari dari orang-orang sekitarnya. Namun sejauh ini teori yang paling kuat adalah trait itu dipelajari. Artinya dipelajari itu ya dia lihat, dia amati kepada orang-orang terdekatnya. Misal, sampel kepada orang tua. Orang tuanya merupakan orang tua yang apa ya, kurang yang dingin gitu ya, dingin kepada anak, tidak banyak untuk berkomunikasi, kurang kehangatan, serta juga mungkin cenderung juga acuh ya kepada anak. Nah, ini juga bisa menjadi timbulnya trait atau ciri penanaman ide ya kepada si anak bahwa oh ternyata jadi orang tuh yang nggak perlu supel-supel aja, yang saya mau jadi seperti bapak, saya menjadi seperti ibu, um, cuek-cuek aja sama orang lain biar ini, biar enggak apa, biar enggak biar biar enggak terlalu terlibat dengan masalahnya orang lain, atau mungkin dari tidak diributin sama orang lain. Itu semuanya dipelajari. Nah, tapi juga bisa diturunkan herediter karena kalau sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di beberapa teori dan ya psikologi, khususnya di biopsikologi, beberapa ciri itu akan diturunkan melalui genetik. Jadi penurunan watak, penurunan sifat itu memang betul adanya. Jadi yang diturunkan dari orang tua ke anak itu bukan hanyalah mungkin kulit atau mungkin mata atau mungkin bentuk wajah atau mungkin apa namanya struktur rambut, ada yang ikal, ada yang lurus gitu ya, ada yang berombak. Itu tidak hanya diturunkan ke orang tua, traitnya juga sama. Ciri-ciri karakter watak itu juga ada yang diturunkan meskipun memang untuk persentasenya tidak begitu besar. Sehingga Kettle ini merumuskan mengklasifikasikan trait itu menjadi empat bagian yang utama ya. Ada trait atau ciri khas yang common semua orang punya versus
trait yang unik. Jadi ada beberapa orang tuh yang punya ciri khas atau watak tuh yang nggak umum gitu ya. Kalau yang lain mungkin saat mereka apa ya, ada teman-temannya yang sedih atau mungkin teman-temannya yang merasa sedang ada musibah, yang lain mungkin orang-orang pada umumnya mungkin akan berempati gitu ya. Dan ada juga mungkin yang cuek, wah itu bukan urusan saya, itu urusan dia. Dan kemudian konstitusional dan environmental, ada trait yang mereka merupakan bentukan begitu ya dari sejak lahir, ada juga yang dipelajari dari lingkungan. Lalu dynamic ability dan temperamen. Dynamic ability ini berkaitan dengan ciri atau watak yang bisa berubah sesuai dengan rangsang dan respon dari lingkungan, sedangkan temperamen ini merupakan sesuatu yang sifatnya responsif. Dan responsif itu artinya ya dia muncul langsung muncul sesuai dengan situasi yang dia hadapi. Kemudian untuk surface dan source, kalau untuk trait yang terkait dengan surface adalah trait yang kita tampakkan ya kepada orang lain, yang intinya ya kita lolos saja, tidak ada inhibisi, tidak ada hal-hal yang menghalangi kita untuk memunculkan trait tersebut. Jadi orang lain itu bebas untuk melihat kita atau memotret kita sesuai dengan apa yang kita miliki, nggak pakai topeng lah. Sedangkan yang source ini trait-nya ini kita tahu kita memiliki potensi dalam kita tahu kita memiliki beberapa ciri dan watak tertentu, tapi khawatir kita tidak bisa diterima oleh banyak orang, sehingga trait yang source ini kita coba hambat agar orang lain tidak tahu. Nah, semua trait dimiliki oleh setiap orang, tetapi ada yang khas pada setiap orang. Untuk trait ini kan memang ciri khas. Ada orang, semua orang tuh hampir sama. Misalnya punya ciri khas penyayang. Nah, semua orang tuh penyayang, tapi kadarnya beda-beda. Ada yang penyayangnya ya normal, ada yang penyayangnya ya sedikit aja, jadi hanya untuk orang-orang tertentu. Tapi juga ada yang penyayangnya over, sampai ke hewan juga penyayang. Jadi ke kemana-mana tuh bawa apa sih namanya, bawa makanan kucing ya, bawa kemana-mana bawa makanan kucing, atau bawa jagung buat burung-burung ya. Itu merupakan karakter yang penyayang yang semua orang miliki, tapi ada di beberapa orang tuh yang dominan, ada yang juga yang uh, cenderung tidak dominan. Apa lawannya tidak dominan itu? Dominan, ada yang dominan, ada yang submisif gitu ya, tapi ada juga yang kadarnya juga cukup medium. Nah, teorinya kemudian dikembangkan lebih luas lagi dari 4T tersebut menjadi beberapa inventory yang disusun dalam 16PF, NSQ, dan UCQ. Nah, dari 4 trait ini, 4 klasifikasi ini oleh Kettle ini di breakdown lagi, sehingga dari 4 ini muncul 4, 16 ya, 14 lagi yang nantinya akan menjadi suatu tes yang kita sebut sebagai 16PF. 16BF ini merupakan alat tes yang sampai saat ini tetap digunakan karena memang penggunaannya cukup sederhana, tapi dalam penggunanya nanti kita akan cukup diminta untuk berpikir begitu, dan juga diharapkan untuk dapat mengolah hasil angka kasarnya menggunakan kunci jawaban. Ya nggak sulit aja, yang penting kita punya akses untuk kunci jawaban dan kita juga tahu cara menghitungnya. Saya rasa semua orang akan. Untuk 16 PF sendiri sebenarnya bentuknya sekarang begini ya. Sudah banyak tes 16 PF yang dibuat secara online. Dan tentunya hal ini merupakan tantangan ya, mungkin ya tantangan. Satu sisi tantangan bagi kita para praktisi di bidang psikologi untuk dapat bagaimana mengatur alur dari tes online ini agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Kemudian di sisi yang lain ini merupakan suatu bentuk kemudahannya agar akses kita, agar 16PF ini dan juga mungkin tes-tes yang lain ini mudah diakses oleh banyak orang dalam waktu yang sama. Untuk 16PF tadi sudah cukup untuk teori awalnya. Jadi induknya adalah teorinya dari Raymond B. Kettle. Kalau di Papi Postic kemarin kita menggunakan induk teori dari Henry Murray ya, tentang theory of need, yang juga digunakan dalam alat tes TAT maupun CAT.
Nah, untuk 16 PF sendiri di sini ada sekitar 6 bentuk, ada form ya, form A, form B, form C, form D, form E dan form F. Nah, untuk form ABD ya, ABD. ABD merupakan form yang biasanya digunakan pada mereka yang berada dalam beberapa uh, tingkat pendidikan tertentu. Jadi pendidikan tertentu, pendidikan SMA, kemudian D3, S1 itu juga menggunakan form tertentu. Kemudian yang tidak sekolah juga ada formnya. Kemudian untuk berbagai jenjang usia juga ada formnya. Bagi mereka yang disabilitas juga ada. Nah, untuk form E dan form F biasanya adalah form yang digunakan pada mereka yang mengalami hambatan atau kesukaran dalam bidang pendidikan dan mungkin juga mengalami disleksia. Sedangkan form C adalah form yang paling umum yang digunakan oleh para pekerja, karyawan perusahaan, orang dewasa, dan orang-orang yang berpendidikan formal. Nah, untuk form C ini adalah form yang paling sering digunakan pada mereka yang sudah beranjak dewasa ya. Mereka yang akan masuk ke dunia kerja, mereka yang sudah menginjak usia 16 tahun ke atas, di usia-usia itu mereka sudah memiliki pemahaman yang dianggap cukup oleh Kettle bahwa mereka masuk ke dalam kategori yang dewasa, sehingga menggunakan form C. Dengan form ABD ini merupakan form yang nantinya digunakan sesuai dengan permasalahan dan hambatan psikologis yang lain, serta juga disesuaikan dengan tingkat pendidikan yang dari kliennya. Ada yang mungkin tidak sekolah atau mungkin juga ada yang di beberapa fase pendidikan, bisa di sekolah umum atau mungkin dia tidak masuk ke jenjang sekolah institusional. Kemudian untuk form yang berikutnya, masih dalam konteksnya Raymond B. Kettle ya, masih satu apa sih namanya itu? Masih satu jenis, hampir mirip dengan 16 PF, tapi penggunaannya khusus untuk bidang klinis adalah CAQ atau Clinical Analysis Questionnaire. Merupakan suatu kuesioner yang perlu diisi oleh seorang klien yang nantinya memiliki hasil atau menunjukkan hasil bahwa yang bersangkutan memiliki gangguan klinis apa tidak. Nah, penciptanya sama, total juga. Begitupun juga dengan yang lain. Di sini jika disesuaikan dengan batasan usia, 16 PF adalah untuk mereka yang 16 tahun ke atas. Bukan karena 16 PF itu bukan karena 16 tahun ya, tidak. Tapi 16 PF itu merupakan jenis dari trade-nya nanti ada 16. Kemudian untuk 16 tahun merupakan usia minimal menggunakan 16 PF. Nah, bagi yang dia di bawah itu ada beberapa kuesioner yang juga merupakan turunan dari 16 PF, yaitu ada HSPQ, High School Personality Questionnaire, kemudian ada juga CPQ, Children Personality Questionnaire, lalu ada juga ESPQ, Early School Personality Questionnaire. Jadi ada 3 jenis form di 16 PF yang nantinya akan digunakan mereka di bawah usia 16 tahun. Nah, kelebihannya apa sih 16 PF dan kekurangannya? Secara kelebihan adalah tes yang sederhana. Karena kita hanya diminta untuk mengisi, hampir mirip seperti Kostik ya. Tapi Kostik kan kita diminta untuk memilih apa tuh? Memilih pernyataan. Nah, hampir sama seperti 16 PF, dengan Papi Kostik. Tapi di 16 PF ini ada 3 pilihan yang perlu kita tentukan gitu ya, dari A, B, dan C, kira-kira mana yang paling tepat untuk kita isi sesuai dengan preferensi kita atau mungkin kesukaan kita atau mungkin karakter diri kita. Kemudian adanya juga motivational distortion. Apa itu MD? Nanti akan ada slide berikutnya untuk menjelaskan MD itu apa. Tapi yang jelas motivational distortion ini merupakan aspek ya dari trait yang hanya dimiliki oleh 16 PF, yang enggak dari tempat yang lain. Kemudian ada kekurangannya tidak bebas budaya, artinya 16 PF ini harus kita sesuaikan dulu dengan situasi yang ada di masing-masing negara ya, tidak bisa digunakan secara mentah di berbagai tempat yang memiliki relasi budaya yang berbeda-beda. Nah, misalnya kita gunakan di Indonesia 16 PF, kemudian kita langsung gunakan 16 PF ini ke misalnya di Arab Saudi misalnya, tapi tanpa tanpa sebelumnya ada konversi atau adaptasi terlebih dahulu. Nah, ini item-itemnya akan bermasalah karena ada item yang hanya diperuntukkan untuk tempat tersebut, disesuaikan dengan kondisi dan budaya yang ada di sana.
Kemudian banyak menggunakan istilah baru aneh sehingga membingungkan testi. Nah, kadang-kadang memang ada istilah-istilah yang aneh ya. Bahkan juga ada beberapa pernyataan yang ambigu, tapi memang seperti itulah adanya dari 16 PF, sehingga mau tidak mau jika nanti ada tes yang bertanya ini maksudnya apa Kak, atau ini maksudnya apa Mbak, jawab saja adalah silakan diisi sesuai dengan pertanyaan yang diminta. Jadi minta saja kepada Testi untuk silakan dibaca lebih cermat lagi untuk pertanyaannya dan tolong disesuaikan dengan pilihan jawaban yang ada. Jadi kita nggak perlu menjelaskan, oh ini maksudnya kayak gini loh, Dek. Karena saat kita menjelaskan seperti itu, maka yang kita sampaikan itu kan persepsi kita. Belum tentu persepsi kita sama dengan persepsi dia. Nah, kalau misalnya kita menjelaskan persepsi kita kepada si Testi, bisa jadi jawaban Testi akan mengikuti jawaban kita. Padahal mungkin Testi punya jawaban yang berbeda. Nah, sehingga kalau ada yang tanya, ini maksudnya apa ya? Nah, bilang aja, silahkan untuk dibaca lebih cermat, kemudian dicermati juga untuk pilihan jawaban yang ada. Nah, kecuali Testinya tanya, ini cara menjawabnya gimana, silahkan. Tapi untuk lebih ke substansinya maksudnya apa, itu nggak perlu. Untuk tester menyampaikan maksudnya. Ya. Kemudian tidak mengungkap faktor herediternya. Iya, kan tadi saya sudah bilang bahwa kepribadian itu, trait itu ada dua kondisi ya. Ada yang dia herediter diturunkan, ada juga yang dipelajari dari lingkungan. Nah, masalahnya adalah 16 PF ini hanya mengukur yang selain herediter. Artinya jika berkaitan dengan apa ya, penguatan bahwa oh ya ini adalah trait yang diturunkan oleh si ayah atau si ibu kepada anak, itu kita nggak 16 step nggak bisa. Jadi mereka hanya dia hanya akan menunjukkan sesuatu sesuai dengan pemahaman kita terhadap setiap fenomena, setiap pernyataan atau mungkin setiap soal yang dihadapi dalam bidang tersebut. Nah, ini aspek kepribadiannya untuk 16 PM. Jadi teman-teman bisa lihat ada sekitar 16 aspek trait. Sorry, ini saya salah. 16 aspek trait yang nantinya akan mengarah kepada kepribadian. Ada warm, ada intelligence, ada emotional stability, ada dominance, ada impulsivity, ada conformity, ada boldness, ada sensitivity, suspiciousness, ada imagination, shrewdness, insecurity, radicalism, self-sufficiency, self-discipline, dan tension. Nah, dari ke 16 trait ini, kepribadian ini, akan saya jelaskan nanti di slide paling akhir. Kita akan masuk kepada mulai masuk kepada bagian ini, bagian tesnya. Nah, untuk 16 PF di sini teman-teman ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Satu adalah buku soal 16 PF. Nah, buku soal 16 PF ini semuanya ada di laboratorium, sehingga nanti kalau teman-teman sudah mau mulai masuk ke dalam masa untuk melakukan praktek, maka ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Satu adalah buku soal. Sama, wajib ya. Sama seperti Bapak Kostik ada buku soalnya. Nah, lalu yang kedua lembar jawaban. Nah, lembar jawaban 16 PF itu seperti ini ya. Ini mungkin nggak kelihatan ya di kamera ya, tapi nanti akan saya tampilkan dalam PowerPoint ini kunci jawaban, lembar jawaban dari 16 PF. Nah, kemudian yang berikutnya adalah alat tulis. Nah, alat tulisnya ada pensil penghapus, lalu kunci manual. Ada lembar jawaban, ada kunci jawaban. Jadi nanti dari soal-soal ini nanti kita akan koreksi. Ya. Dari soal-soal ini nanti kita akan koreksi sesuai dengan cara pengisiannya. Nanti akan saya jelaskan di video ini ya. Sehingga teman-teman nanti mungkin kalau saya nggak tahu apakah nanti teman-teman juga masuk ke ranah scoring 16 PF ya. Tapi kalaupun tidak, setidaknya teman-teman tahu cara men-scoringnya saja. Kemudian yang berikutnya adalah norma standar. Jadi ada beda sama Papi Kostik ya, yang kemarin hanya butuh buku dan juga lembar tes, lembar LJK saja. Nah, kalau di 16 PF kita butuh 4. Ada buku, di luar tulisnya ada buku soal, ada lembar jawaban, ada kunci manual, dan norma standar. Ini tolong diingat-ingat. Dan semua itu untuk mereka yang dalam usia 16 tahun ke atas, dalam konteks mereka sudah pernah mendapat pendidikan yang formal, entah SMA atau D3 atau S2, maka wajib hukumnya menggunakan form C. Ya, wajib hukumnya menggunakan form C. Tidak perlu menggunakan form yang lain, kecuali yang bersangkutan memiliki kendala-kendala tertentu, misalnya dia mengalami hambatan dalam membaca,
dia mengalami hambatan dalam memahami item-itemnya, silahkan menggunakan form yang E atau mungkin tadi form yang F. F kok F. Ya F ya. Oke, itu ya. Jadi untuk kunci tes ada dua jenis kalau kita mau menggunakan. Kalau yang manual ada kuncinya nanti kayak apa ya? Kayak nanti ada yang di Mika gitu ya, Mika nanti bolong-bolong. Nanti kalau yang dia nggak sesuai tinggal kita coreti saja, kita coret saja nomor-nomornya. Bisa juga menggunakan tes apa scoring scoring di komputer. Nanti akan saya tunjukkan juga untuk softwarenya, akan saya tampilkan dalam video ini. Nah, lalu norma standar. Ya, nanti ada standar form, ada norma standar, standar norm yang perlu teman-teman semua gunakan sebagai panduan dalam pengisian skor akhir dalam 16 PM. Oke. Nah, untuk norma nanti setelah semuanya dinormakan, maka nanti akan dikonversi ke dalam standar ten score atau STEN. Nah, standar ten score ini nantinya digunakan untuk membuat profil, ya, membuat profil kepribadian dari para klien kita. Nah, standar ten score ini bergerak dari angka 1 sampai angka 10. Nah, pembagiannya adalah dikatakan rendah, ini ya mohon dicermati bagian ini, dikatakan rendah jika dia rentang skornya antara 1 sampai 3, kemudian dikatakan rata-rata jika dia masuk, oh sorry, ini saya keliru. Dikatakan rendah dia, ini mohon koreksi ya teman-teman. Dikatakan rendah jika skor 1 sampai 4. Ya. Skor 1 sampai 4 itu dikatakan rendah, kemudian dikatakan rata-rata di skor 5 sampai 7, ya. Kemudian dikatakan tinggi dari angka 8 sampai angka 9. Angka 10 gitu ya. Jadi mohon untuk dikoreksi, PowerPoint-nya tidak bisa saya koreksi sekarang karena nanti akan malah apa bisa saya ini, bisa saya begini. Ini ya, saya ganti ini jadi 4, ini 4, ini 7. Oke, jadi rendah 1 sampai 4, rata-rata 5 sampai 7, dan tinggi adalah skor 8 sampai 10. Nah, instruksinya adalah begini, cukup mudah. Jadi teman-teman nanti waktu menyampaikan instruksi, mohon untuk tetap dalam posisi yang apa ya, yang siap gitu ya. Artinya teman-teman sudah siap dengan buku tesnya, sudah siap dengan LJK-nya, alat tulis juga sudah dimiliki oleh semua peserta, dan mereka juga sudah siap untuk mengisi. Jadi pastikan dulu kesiapan dari semua peserta. Nah, setelahnya silakan teman-teman semua mulai membaca instruksinya. Nah, instruksi sendiri ada dalam buku ya. Jadi di buku 16 PF itu sudah ada instruksi yang mirip seperti buku di copy costing. Jadi di bagian depan sebelum masuk ke halaman soal itu sudah ada instruksi dan contoh pengerjaan. Ini saya kopas, bagian instruksi ini saya kopas persis dari buku. Sehingga nanti jika teman-teman akan buka bukunya 16 PF di bagian pertama itu sudah akan muncul instruksi yang seperti ini. Ya, saya bacakan. 1. Pada tugas ini Anda dihadapkan pada 105 pertanyaan. Pilih salah satu dari jawaban yang tersedia. Pilihan jawaban Anda hendaknya sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri Anda sendiri dan menggambarkan keadaan sebenarnya dari diri Anda sendiri. Usahakan untuk memilih. Nah, ini ya, tolong ini diulangi. Usahakan Anda untuk memilih jawaban A atau C terlebih dahulu. Ya, saya ulangi, usahakan Anda untuk memilih jawaban antara A atau C terlebih dahulu, dan bila Anda benar-benar merasa ragu, barulah Anda memilih jawaban yang B. Ya, jadi rekomendasi atau saran itu adalah diminta untuk mereka, untuk peserta menjawab antara A atau C terlebih dahulu. Baru nanti jika sudah merasa ragu-ragu atas jawabannya, saya A atau B ya, nah baru diminta untuk memilih yang B, atau C ya, baru kita memilih yang B. Beda sama papi kostik ya, yang kita diminta untuk memilih satu atau dua, kita nggak ada pilihan yang lain. Kalau nggak ada yang sesuai ya kita pilih mendekati. Nah, untuk 16 PF, jika kita merasa ragu dengan jawaban kita,
saya yang A ya iya, yang C ya iya, yang mana kira-kira. Nah, kalau ragu-ragu seperti ini baru memilih yang B, gitu ya. Nah, kemudian silahkan dikerjakan. Untuk waktunya sendiri tidak ada waktu ya. 105 menit ini kurang lebih setengah jam. Jadi dipastikan saja kepada peserta untuk mengerjakannya dalam jangka waktu 30 menit. Karena 30 menit ini saya rasa sudah cukup untuk membaca, untuk menulis identitas, kemudian untuk mengisi lembar jawaban, dan nanti sampai 105 saya rasa sudah cukup untuk 30 menit. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam scoring. Nah, untuk scoring di sini saya hanya akan memberikan gambaran saja untuk pola scoringnya. Jadi untuk scoring, ada nggak? Oh ya, di sini. Jadi untuk scoring, masing-masing item, ya kan ada 105 item ya. Jadi masing-masing item tuh memiliki skor, rentang skor ya, antara 0 sampai dengan 2. Ada 0, 1, 2. Jadi ada 3 rentang skor sesuai dengan nanti kunci jawaban masing-masing. Nah, kunci jawaban ini nanti disesuaikan dengan pendidikan formal yang dimiliki. Kunci jawaban mereka yang SMA ini beda dengan yang D3. Kunci jawaban yang D3 beda dengan yang kunci jawaban yang S1. Kunci jawaban yang S1 beda dengan yang S2. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita nanti ini ya. Nah, ini misalnya begini. Misalnya ini adalah kunci lembar jawaban dari 16 PF yang masih kosong, yang masih lempeng ya. Jadi ini digunakan untuk praktek untuk kuliah kita. Jadi ini adalah untuk kuliah ya. Nah, misal saya jawabnya satu ini, dua ini, tiga ini, dan seterusnya, atau gini-gini. Saya biar cepat, saya garis gini aja ya, saya garis gini. Jadi jawaban saya di lajur ini adalah ini, contoh aja ya, contoh. Jadi yang saya garis ini merupakan contoh contoh jawaban saya. Jadi misalnya nomor 86 ini saya pilihnya A, 87A, 89A, dan seterusnya. Nanti untuk cara pengerjanya disilang ya teman-teman ya. Ini hanya mempercepat saja untuk penggambaran bagaimana cara nanti scoringnya. Oke. Oke, baik. Eh, Ilustrasinya adalah yang saya garisi, nomor yang saya garisi ini merupakan pilihan jawaban saya. Jadi sebenarnya sih disilang ya, harusnya disilang di X semua. Contohnya ini ya, disilang X, X. Itu untuk kasusnya yang untuk yang beneran ya di X disilang. Tapi kalau untuk saat ini agar lebih mempercepat proses dalam percobaan scoringnya, maka kita akan coba, maka saya berikan garis seperti ini. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa cara scoringnya adalah dengan kita menjumlahkan dari samping sini, ya, terus ke sebelah sini. Nah, ada nggak di sini? Oh, belum. Oke, mungkin ini saya sampaikan di, oh iya, nggak ada. Oke, mungkin saya sampaikan di video. Mohon teman-teman cermati bagian ini ya. Nah, teman-teman lihat di bagian di sini, yang ini ya, ke bawah. Ini merupakan tempat kita untuk melakukan scoring. Ya, ini ya, tempat kita untuk melakukan scoring dari MD, terus A, B, C, D, E, F, G sampai Q4 adalah tempat kita untuk melakukan scoring dari 16 PF. Nah, cara scoringnya bagaimana Pak Oni? Kita lihat, kita menghitung berdasarkan jumlah yang benar. Jumlah yang benar gimana? Contoh, ini contoh ya. Misalnya
jawaban saya nomor 1 kan ini A. Kemudian nomor 18 ini A ya, karena saya tandai A di sini. Nomor 35 B, karena saya tandai B di sini. 52 B, 69 A, 86 A, kemudian 103 C. Kita asumsikan aja, kita asumsi. Jadi karena untuk kunci jawaban ini kan beda-beda ya. Kita asumsikan bahwa semua jawaban saya benar gitu ya. Semua jawaban saya itu benar semua nih, nggak ada yang salah. Jadi 105 itu benar semua. Nah, sehingga nanti kita akan tuliskan ke sini. Untuk lajur pertama, lajur ini ya, lajur pertama itu lajur yang ini. Lajurnya 1. Nah, untuk lajur 1, 18, 35, 52, 69, 86, 103, ini nanti kita akan isi di lajur MD di sini. Jumlahnya benar berapa? Kemudian lajur 2. Lajur 2 saya ganti warna aja biar tidak bingung. Kuning ini. Nah, ini ya, yang nomor 2 ini ya. Semua jawaban WO ini asumsinya benar ya. Nah, yang lajur kedua nanti kita isikan ke sini, ke bagian A. Ya, ke bagian A di sini. Ini skornya yang benar berapa? Misalnya yang benar adalah 7 misalnya. Yang ini misalnya yang benar adalah 10. Contoh. Kemudian di lajur yang ketiga, saya kasih warna merah. Merah ya. Oke. Lajur yang ketiga ya, yang ini. Oke, kita jumlahkan. Nanti kita isi ke sini. Ke lajur B. Oh, sorry. Asumsinya benar semua tadi ya. Jadi kalau misalnya benar semua, kita lihat ada berapa. Sorry, saya hapus dulu yang lain. Ini saya hapus. Nah, asumsinya jika semua benar, maka ada berapa nomor? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 nomor nih yang benar. Oke. Yang itu juga 7. Itu 7 ya, 7 juga ya. 7. Oke. Kemudian lajur keempat. Nah, lajur keempat ini benar semua. Kita jumlahkannya ke C. 7. Kemudian warna hitam deh. Ini aja. Nah, 5 jumlahkan ke sini. Oh, sorry, ini 6. Ya, ini 6. Ini 6. Ya, jadi yang jumlahnya ganjil atau 7 itu hanya di baris pertama sampai baris ketiga. Kalau yang lain itu semuanya 6 semua. Nah, ini semua teman-teman jumlahkan aja sampai bawah, teruskan aja sampai bawah. Sehingga nanti semua aspek ini dari A, B, C, D, E, F, G sampai bawah Q4, Q4 ini semuanya diisi oleh jumlah hasil yang benar dari subtesnya. Nah, jadi yang paling akhir yang Q4 atau Q4 ini diisi oleh dia yang nomor 17 ya. Nah, gini. Ini merupakan hasil penjumlahan dari hasil cara scoring ya. Cara scoring dari lembar jawaban 16 VF. Ini scoring yang pertama. Apakah selesai? Belum. Jadi kita perlu untuk ini namanya yang teman-teman semua kerjakan tadi itu namanya raw score. Ini. Raw score atau skor kasar, skor mentah. Perlu distandarkan. Nah, perlu distandarkan dan standarnya ini ada norma. Ada dalam buku norma. Norma 16 PF. Nah,
Normanya tuh bagaimana Pak? Normanya nanti adalah sesuai dengan masing-masing aspek. Jadi misalnya A ini 7 ya. Nanti 7 ini di buku norma itu berbunyinya berapa? Ya, apakah nanti 7 raw skornya 7 nanti di buku norma dikonversikan menjadi 1 atau 2 atau 3? Nanti perlu kita cek bagaimana buku norma itu membunyikannya. Gitu ya. Jadi ini adalah cara untuk pengisian dari lembar jawaban untuk 16 PF. Jangan lupa untuk yang nama, tanggal tes semuanya harus lengkap, jangan sampai ada yang kosong karena semua akan pengaruh ya. Khususnya juga pendidikan, ini harus diisi pendidikannya. Ya, pendidikan ini perlu diisi karena nanti akan menyesuaikan dengan kunci jawaban dan normanya. Kemudian juga usia juga harus diisi. Ya. Oke. Laki-laki perempuan tinggal centang aja, dia laki-laki atau perempuan, tidak ada gender ketiga di sini, jadi antara laki-laki dan perempuan saja. Oke, kemudian MD. Nah, tadi kan ada MD, kelebihannya MD, kelebihan 16 PF itu ada MD-nya, ada motivational distortion. Apa sih itu Pak Oni? Nah, MD itu untuk melihat dan memeriksa sampai seberapa jauh orang tersebut bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tesnya dan jujur dalam pengerjaannya, terlepas ada banyak gangguan atau tidak. Namanya juga motivational distortion. Jadi apa yang akan mengganggu motivasi dia dalam mengerjakan soal tersebut. Nah, untuk MD sendiri aspeknya, untuk MD itemnya ada 7 ya. Item nomor 1, item 18, 35, 52, 69, 86, dan 103. Ini itemnya MD. Kemudian untuk item A ada nomor 2, 19, 36, 53, 70, 87, 105. Ini item untuk A. Item untuk B ada 3, 20, 37, 54, 71, 88, 105. Ini item untuk B. 4, 21, 38, 55, 72, 89 adalah item untuk C dan seterusnya. Sampai bawah, item untuk Q4 adalah 17, 34, 51, 68, 85, dan 102. Ya. Nah, ketentuan scoringnya. Untuk motivational distortion gitu ya. Nah, bila nanti MD kan setelah di skor ya, skor dapat berapa tadi? Dapat tadi kita berapa skornya? Nah, kita misalkan aja 7 ya. Kita misalkan 7. 7 ini tapi masih raw score. Kalau misalnya kita standar score kan mungkin bisa dapat di angka mungkin di angka 10 mungkin ya. Bila MD di angka 10, maka nilai WS atau weight standard ini untuk faktor O ya. Faktor O mana O? O ini ya, O. Mana? Nah, ini O. Maka untuk faktor O dan faktor Q4 ditambah 2. Jadi nilai yang ada di sini nanti yang di standard score ini ditambahkan 2. Kalau MD-nya 10. Kemudian faktor C dan Q3 dikurangi 2. Faktor C yang ini minus 2. Ini plus ya. Sama Q3 tadi. Minus 2. Kemudian faktor ln dan Q2 ditambah 1. ln Q2. ln yang ini. Tambah 1. ln. Tambah 1. Q2. Tambah 1. Faktor AGH dikurangi 2. Faktor AGH dikurangi 2. Ini min 2A min 2GH. Nah, kalau MD-nya 10. Kalau MD-nya dapat skor 8 atau 9 yang ini, ya disesuaikan nanti. Berarti faktor LNO dan Q4 ditambah 1. Kalau A, C, G, dan Q3 dikurangi 1. Kalau MD-nya 7, maka O dan Q4 ditambah 1, C dan Q3 dikurangi 1. Jadi ikutin aja panduan yang sudah ada dalam PowerPoint ini, teman-teman, dalam nanti menyusun scoring dari 16 PF. Nah, sekarang normanya. Nah, ini yang tadi saya bilang kenapa kok kita perlu
memastikan bahwa mereka itu mengisi bagian pendidikan, karena pendidikan ini akan berkaitan dengan penormaannya. SMP, SMA, laki-laki atau perempuan, ini beda normanya. SMA laki-laki dan perempuan, beda lagi normanya. Yang norma ini bisa digunakan oleh semua gender ya, jadi bisa digunakan oleh laki-laki maupun perempuan. Tapi jika kita mau spesifik, maka kita gunakan salah satu dari sini, bisa yang laki-laki saja atau yang perempuan saja. Lalu mahasiswa sama seperti yang tadi atas. Lalu umum laki-laki perempuan dan laki-laki dan perempuan. Jadi untuk yang bagian yang saya lingkarin ini adalah mereka yang bisa digunakan oleh semua gender. Laki-laki boleh, perempuan boleh. Maksudnya laki-laki bisa, perempuan bisa. Tapi jika ingin lebih spesifik, maka gunakan salah satu dari sini, yang laki-laki saja atau perempuan saja. Oke. Nah, interpretasi faktor. Sebelum ke sini mungkin saya akan tunjukkan yang lain ya. Ini untuk melengkapi saja. Sebentar, saya pindahkan dulu untuk ini. Tadi mana ya? Excel. Ah, ini ya, kelihatan ya. Oke. Nah, ini adalah form Excel untuk 16 PF. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah kunci jawaban. Lembar jawabannya, LJK-nya. Jadi, kalau secara komputerisasi, kita tinggal menambahkan saja pola jawaban dari masing-masing klien. Nomor 1 jawabannya apa, 2 apa, dan seterusnya, sampai nanti ke poin 105. Nah, tetap ini di sini kita harus mencantumkan dia pendidikannya apa, lalu kodenya apa. Karena nanti akan disesuaikan dengan kunci jawabannya. Nah, setelah semuanya terisi, maka kita bisa langsung, ini enaknya teknologi ya. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet untuk ngecek jawaban benar dan salahnya di kunci jawaban, dan kita juga tidak perlu ribet-ribet ngitung di norma. Kalau 16 PF yang versi apa sih namanya ini? Versi komputerisasi, kita tinggal isikan saja nama dan seterusnya, kemudian pendidikan dan kode pendidikannya apa, lalu jenis kelaminnya juga. Lalu setelah semua terisi, jawabannya sudah lengkap dari nomor 1 sampai 105, kita tinggal geser sheet-nya ke grafik psikogram. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini yang saya blok ini. Oh, nggak bisa ya. Oh, yang ini ya. Ini merupakan standar 10 score. Jadi 10 skor yang menjadi standar nanti yang akan menampilkan profil dari si klien kita. Nah, mungkin agak beda dengan Pak Oni ya. Kalau tadi kan Pak Oni bilang skor 1 sampai 4 adalah rendah, 5 sampai 6 adalah cukup, 5 sampai 7 adalah cukup, 8 sampai 10 adalah baik. Nah, teman-teman jika ingin menggunakan konsep yang seperti ini boleh jadi menggunakan 5 indikator. Kalau misalnya tadi hanya menggunakan 3 indikator saja, kurang, cukup, dan baik, maka bisa menggunakan rumus yang mau diberikan. Tapi jika ingin menggunakan rumus yang lebih spesifik, ini rendahnya apakah sangat rendah atau cuma rendah doang, maka bisa menggunakan yang ini. Jadi dibagi menjadi masing-masing standar dibagi menjadi 2 skor. Jadi sangat rendah ini 1 dan 2, rendah 3 dan 4, dan seterusnya. Nah, tadi dari hasil yang sudah kita peroleh, ini misalnya kayak gini ya. Ini bisa enggak ya saya dobelkan gitu. Harusnya sih bisa. Sebentar. Saya bikin double saja dengan tadi di PowerPoint ya. Oke, display. Capture window capture. Ya, coba puasa harus banyak bersantai. Oke, sebentar. Ini sudah. Bisa.
Coba saya hapus, tapi mungkin kelihatan. Enggak, berarti kalau ini menambahin di screenshot aja. Masuk. Ini saya save mas. Muncul, hit, oke, ya, muncul. Oke. Nah, baik, seharusnya salah muncul ya. Nah, ini misalnya begini teman-teman semua. Standard 10 score ini, standard 10 score ini merupakan skor yang teman-teman semua dapat dari hasil scoring norma dari ini 16PF. Nah, ini misalkan ya, setelah dinormalkan, raw score sudah dapat 7. Ternyata setelah nanti dinormalkan, skornya menjadi, ini andai kata saja ya, andai kata dia menjadi angka 3 misalnya. Di sini jadi angka 3. Misalnya di sini jadi angka 3. 3 ini, jika kita nanti masukkan ke dalam profil, maka kita akan mencentang nomor 3. Nomor 3 ya, centang. Kemudian, jika yang berikutnya yang B. Yang B kita anggaplah dapat skor, ini misalnya saja ya. Misalkan dapat skor, tadi berapa? 2, B2. Maka nanti kita akan centang atau berikan tanda apapun X juga boleh di nomor 2. Terus satu lagi, jika di yang C kita dapat skor 6 misalnya. Setelah dinormalkan ya, setelah pakai kolom norma ternyata dapat skor 6. Maka nanti silahkan teman-teman isi, teman-teman semua isi dan boleh dicentang, boleh mau ditandai apapun di nomor 6 yang dia di faktor C. Di sini. Boleh tanda psikologi gini boleh, X boleh, centang juga boleh. Nah, ini semua maksudnya apa? Jadi begini, semua nanti dari A sampai Q4 semuanya akan teman-teman semua masukkan nilainya berdasarkan norma yang sudah terstandar nanti sampai paling bawah Q4. Nah, setelah dimasukkan semua ke dalam kolom ini, nah kalau di lembar jawaban, sorry, kameranya saya perbesar bentar ya, biar nanti kelihatan. Nah, kalau di lembar jawaban, nah lembar jawaban ya, ini kan lembar jawaban nih. Nah, ini kan lembar jawaban, ya. Pada lembar jawaban ini nanti jika teman-teman semua balik, teman-teman balik ini merupakan halaman profil tempat nanti teman-teman semua memasukkan skor standarnya di sini ada 1, ada 2, terusnya sampai angka 10 ya. Jadi dibalik. Nah, ini dibalik. Nah, Pak Oni hanya menggunakan ilustrasi di bagian pengisian yang komputer agar lebih mudah untuk memasukkan nilainya. Ya. Di bagian belakang di sini sudah ada faktornya apa saja dari A sampai Q4, kemudian di tengah ada standar stand score atau kita singkat stand saja, ada stand di sini 1 sampai 10. Kemudian di sini juga ada faktor. Nah, bedanya yang sini dengan yang sini apa Pak Oni? Nah, yang saya jelasin. Oke. Nah, bedanya apa?
Coba teman-teman bisa baca semua ya dari tampilan ini. Coba teman-teman perhatikan semua bahwa semakin skor ini mendekati ke arah kiri ataupun ke arah kanan, maka akan berbeda uraian dari masing-masing individu. Contoh, semakin mendekati ke nomor satu, artinya dia merupakan individu yang berhati-hati, nggak ramah, cenderung suka menyendiri. Semakin dia mendekati ke angka sini, ke sebelah kanan ke angka 10, maka semakin dia merupakan individu yang ramah, yang lembut hatinya, nggak suka ngerepoti orang lain, dan cenderung ikut ambil bagian untuk memudahkan apa yang bisa dilakukan untuk meringankan beban orang lain. Nah, ini untuk yang A. Kalau yang B, ini yang B ya, semakin ke kiri ya, dia kan di skor nomor 2. Artinya semakin ke kiri dia semakin terlihat bahwa kapasitas intelektualnya semakin rendah. Sedangkan semakin ke sini, semakin ke kanan, maka terlihat kapasitas intelektualnya semakin tinggi. Terakhir, yang C, Bapak yang cukup gimana? Nah, kalau yang cukup kita akan melihat yang namanya kecenderungan gitu ya. Tidak ada skor yang dia pas di tengah-tengah ya. Pasti ada dia masuk ke 5, 5 yang cenderung ke sini atau 6 yang cenderung ke sini. Nah, jika dia masuk ke nomor 6 atau nomor 5 atau nomor 6, maka untuk interpretasinya kita akan mengikuti arah dari kecenderungan skornya. Jika dia 6, maka dia cenderung ke sini. Artinya dia memang memiliki emosi yang stabil, tapi dalam situasi tertentu dia agak goyah. Nah, kenapa kok saya katakan agak goyah? Karena dia di level cukup, kecuali dia sudah masuk ke nomor 7, 8, 9 atau 10. Sehingga dalam skor cukup ini yang ini, maka bisa dikatakan bahwa emosinya cukup stabil ya, dia cukup matang, dia cukup mampu menghadapi realitas, dia cukup tenang juga, dan dia cukup memiliki kekuatan ego yang tinggi. Nah, sedangkan jika dia skornya sudah cenderung ke kiri atau ke kanan, maka kita bisa arahkan sesuai dengan ini ya. Begini seterusnya. Ini contoh juga untuk Q2. Q2 di sini cenderung perfect ya. Dia skornya di 10, tapi kita lihat di sini skornya 10 ini maksudnya apa? Kecukupan diri, banyak akal, dan lebih mudah untuk mengambil keputusan sendiri. Nah, ini adalah profil dari seseorang yang mengisi 16 PF. Jadi silahkan teman-teman semua nanti sesuaikan dengan skor tersebut ya. Oke, saya kembali lagi kepada PowerPoint. Oke. Nah, ini tadi sudah. Nah, interpretasinya mungkin tidak akan saya jelaskan semua ya. Teman-teman tadi sudah saya tampilkan di dalam Excel. Itu merupakan interpretasi dari masing-masing faktor yang ada dalam 16 PF. Silahkan teman-teman semua baca sendiri. Artinya setiap simbol A, B, C itu memiliki bukan hanya simbol abjad saja, bukan hanya simbol alfabetik saja, tapi ada artinya. A itu apa, warm, B itu apa, intelligence, C itu apa, emotional stability, dan seterusnya ya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk 16 PF. Saya rasa untuk pengerjaannya tidak akan memakan waktu yang cukup rumit ya, seperti Pak Pikostik yang dia cukup rumit dalam penulisan, dalam penghitungan scoring. Nah, hanya saja kalau untuk 16 PF di sini ada tambahan. Kalau Pak Pikostik kita hanya tinggal menghitung jawaban yang benar saja tanpa ada norma dan kunci. Sedangkan untuk 16 PF diingat ada kunci jawaban dan norma. Kunci jawaban di sini fungsinya apa? Nah, kunci jawaban fungsinya saya ulangi lagi ya sebelum saya tutup. Kunci jawaban adalah untuk menilai ya jawaban mana yang benar dan mana yang salah. Nah, kunci jawaban tersebut akan menunjukkan mengindikasikan bahwa untuk bagian deret 1 yang nantinya akan mengarah ke MD, dia betul berapa. Untuk deret kedua yang nanti akan mengarah kepada A, dia betul berapa. Kemudian deret yang ketiga yang mengarah kepada B, dia betulnya berapa. Nah, itu semua ada kunci jawabannya. Nah, setelah dihitung jawaban yang betul dan yang salah, maka nanti jawaban yang betul akan dikonversi kepada skor WS atau mungkin lebih dikenal dengan standar skor ya. Nah,
Skor WS atau weighted score ini merupakan skor yang diperoleh dari konversi jumlah total jawaban yang benar dalam satu baris ini dikonversi berapa sesuai dengan normanya. Normanya mengikuti pendidikan dan juga jenis kelamin. Kalau misalnya dia SMA maka normanya mengikuti norma SMA. Kalau misalnya dia S1 maka normanya mengikuti S1. Nggak bisa kita gunakan norma S1 untuk SMA, nantinya nggak valid. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk 16 PF, teman-teman semua. Semoga nanti kita bisa fasilitasi untuk tes atau tryout untuk 16 PF ya. Nah, dan mohon maaf sekali harus saya gantikan dengan video ini karena saya lihat tidak ada kemungkinan lagi untuk mengisi kekosongan waktu akibat beberapa situasi. Yang pertama, kemarin kita sudah libur 2 hari ya. Niatnya saya mengisi di hari Rabu atau Kamis, ternyata Rabu Kamis ada libur dan cuti bersama. Lalu Jumatnya ternyata banyak yang saya rasa banyak yang pulang kampung karena juga sudah di fase Ramadan. Apalagi harinya juga terhimpit antara cuti dan juga weekend, sehingga liburnya cukup lama ya dari Rabu sampai hari Minggu. Ya. Tapi silakan jika teman-teman semua ada pertanyaan, ada yang dibingungkan, ada yang kurang dimengerti dan kurang dipahami, teman-teman bisa tanya langsung ke saya, bisa hubungi saya seperti biasanya, atau misal teman-teman mau minta ada kelas untuk tryout, maka nanti kita bisa bicarakan kapan waktunya yang pas. Begitu ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat melanjutkan ibadah puasanya bagi yang berpuasa, dan sampai jumpa lagi nanti di apa ya, kita mungkin di UTS ya teman-teman semua. Ingat UTS-nya adalah multiple choice menggunakan materi yang sudah saya siapkan dengan buat ini. 15 soal dari saya, 15 soal lebih. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.